Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada yang selalu mengikuti kajian saya, yaitu kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW. Saat ini kita sudah sampai dalam bab tentang lauk pauknya Rasulullah SAW. Yang mana yang baru bergabung, tentunya saya sarankan sangat untuk mendengarkan dari video-video saya sebelumnya untuk mengenal lebih kepada kepribadian Rasulullah SAW dari awal hingga akhir. Saat ini kita telah memasuki yaitu bab tentang lauk pauknya Rasulullah SAW. Seperti biasanya kita ini memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita memasuki yaitu bab tentang lauk pauknya Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sofiyata bitamrin wasawikin. Rasulullah SAW mengadakan kenduri atau perkawinannya bersama Sofiyah. Perkawinan Rasulullah dengan Sofiyah dengan makanan berupa kurma dan sawik. Kurma dan sawik. Sawik ini adalah gandum yang berupa digoreng. Bisa disebut yaitu roti goreng. Yaitu Rasulullah SAW mengadakan pernikahan kenduri dengan Sofiyah. Sofiyah ini adalah masih memiliki darah keturunan dari Nabi Musa alaihissalam. Dalam cerita singkat sejarah menceritakan bahwasanya Sofiyah ini adalah memiliki darah keturunan dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu masih dari lingkup darah orang Yahudi. Namun di dalam suatu kisah memang telah Allah berikan suatu hidayah kepada Sofiyah. Dia telah melihat Rasulullah SAW dengan penuh kebaikan, beda dengan dari pihak keluarga-keluarganya lainnya. Sehingga terjadilah suatu perjanjian yang mana saat itu kurang lebihnya singkat ceritanya telah dihianati janji tersebut ataupun terjadinya suatu ghazwah atau perang, sehingga saat itu dalam kondisi orang-orang musuh yang memusuhi Rasulullah SAW sudah kalah. Kemudian Rasulullah SAW diserahkan oleh sahabat dengan putri ini yaitu Sofiyah. Saat itu Sofiyah ini adalah seorang putri dari kerajaan. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Yang seingat saya demikian ceritanya, cerita singkatnya yang tersebut, sehingga Rasulullah SAW telah membebaskannya dan menjadikan beliau jadi seorang istrinya Rasulullah SAW. Tentunya ini suatu hal yang bagi Rasulullah SAW untuk mengajak dari kaum-kaumnya lebih mengenal dari Islam yang rahmatan lil alamin, ataupun Islam ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Wallahu a'lam. Sehingga saat itu orang-orang dari Sofiyah sendiri banyak telah melihat sikap ini dan ia telah melihat akhlak ini sehingga ia telah banyak yang terkesan dengan Islam. Wallahu a'lam.
Saya lanjutkan. Jadi begitu sederhananya sahabat-sahabatku. Pernikahan Rasulullah SAW sangat-sangat sederhana. Itu berupa sawiq atau dikatakan sekarang ini roti goreng, ya kan? Kemudian dengan kurma. Wallahu a'lam. Salma bercerita, Innal Hasan bin al-Ali wa ibn al-Abbas wa ibn al-Ja'far atauha faqalu laha isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu akalahu. Faqalat ya bunayya la tashtahi yawman. Qala bala isna'ihi lana. Qala faqamat faghadat syai'an min asy-sya'iri fadhahanahu. Summa ja'alathu fi kidrin wa sabbat alaihi syai'an min zaitin waddaqatil fulfula wattawabila faqarabathu ilaihim faqalat hadza mimma kana yu'jibu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aqlahu. Di sini menceritakan tentang Sayyidina Hasan, Ibnu Abbas, kemudian Ja'far telah mendatangi Salma, yaitu bibi kurang lebih bibi beliau. Sesungguhnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kurang tahu pasti saya ini bibi yang dimaksud bibi apa. Wallahu a'lam. Sesungguhnya Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Ja'far radhiyallahu anhu datang menemuinya, yaitu menemui Salma. Mereka berkata kepadanya, tolong buatkanlah kami makanan yang menarik hati Rasulullah SAW dan beliau senang memakannya. Salma menjawab, wahai anakku, kalian mungkin tak akan menyukai lagi makanan itu untuk sekarang. Salah seorang di antara mereka berkata, kenapa tidak? Tolonglah buatkan kami makanan tersebut. Jadi ia meminta membuat suatu makanan yang membuat Rasulullah SAW sangat tertarik dengan makanan tersebut. Perawi berkata, Salma pun bergegas lalu mengambil gandum dan ditumpukkannya. Setelah itu gandum tersebut dimasukkan ke dalam kuali dan disiram dengan sedikit minyak zaitun, juga dicampur dengan lada dan rempah-rempah yang halus yang telah dihaluskan. Setelah siap, makan itu pun disuguhkan kepada mereka. Salma berkata, inilah di antara makanan yang menarik hati Rasulullah SAW. Beliau senang dalam memakannya. Masya Allah. Saya nggak tahu persis makanannya seperti apa. Yang penting di dalam hadis ini menceritakan makanan yang disukai Rasulullah, yaitu berupa gandum yang dituangi dengan minyak zaitun, kemudian dicampur dengan lada dan rempah-rempah lainnya. Nggak tahu saya rempah-rempah apa yang pastinya hadis ini menceritakan tentang inilah makanan yang disukai Rasulullah SAW. Yang tentunya dikatakan oleh Salma bahwasanya makanan tersebut mungkin tidak akan disukai lagi, Masya Allah, oleh anak-anak. Karena saat itu perkembangan di dalam dunia Islam itu sangat begitu cepat perkembangan. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan selanjutnya itu Islam telah mengalami peradaban yang sangat baik di dalam muamalah, muasyarah, ubudiyah, akhlak, semuanya telah membuat suatu hal yang indah di dalam suatu sejarah. Semoga
Selepas kita menceritakan dalam hadis-hadis tentang kehidupan Rasulullah, kita akan mengkaji lagi tentang kepribadian Nabi lebih dalam lagi. Lalu kita akan menceritakan tentang kehidupan dan sejarah Rasulullah SAW yang tidak lewat dari sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang tercinta, yang bagaimana mereka telah menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Husain bin Muhammad al-Bisri dari Fudail bin Sulaiman dari Fa'id Maula Ubaidullah bin Ali Abu Rafi Maula Rasulullah SAW dari Ubaidullah bin Ali yang bersumber dari neneknya. Yang mana hadis sebelumnya tentang Sofiyah menikah dengan Rasulullah SAW, yang mana diadakannya kenduri atau suatu syukuran dalam nikah. Di sini dengan roti syawiq dan kurma. Yang di hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah, dari Wa'il bin Daud, dari bapaknya Bakar bin Wa'il, dari Zuhri yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu. Dua hadis ini telah menceritakan bahwa begitu kesederhanaan yang Rasulullah SAW lakukan di dalam kehidupan yang fana ini, untuk umatnya senantiasa memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah untuk dicontohi oleh semua kalangan. Namun, jika kita tidak mampu untuk meniru Rasulullah secara seluruh, adalah di dalam hati kita niat untuk menirunya. Kalaupun ada kesempatan, bagaimana tidak kita untuk mempraktikkannya hanya sekali saja di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Hasan dan Ibnu Abbas, kemudian Ja'far. Padahal di saat itu makanan-makanan ini sudah banyak perubahan, namun ia tetap ingin mengingat dari apa yang membuat selera Rasulullah SAW akan bangkit untuk makan suatu makanan tersebut. Walaupun makanan tersebut sudah diingatkan oleh Salma bahwasanya engkau tidak akan selera dari makanan tersebut. Namun beliau berusaha untuk menyukai. Wallahu a'lam. Itulah sifat yang ditunjukkan untuk sebagai suri tauladan yang terbaik, untuk diamalkan, untuk dicontohi bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kita lanjutkan, yaitu hadis selanjutnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabna lahu sattan faqala ka'annahum alimun anna nuhibbu lahma. Wa fil hadisi kisah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah kami, maka kami sembelihkan seekor kambing untuknya. Beliau bersabda seakan-akan mereka tahu bahwa kami menyenangi daging. Pada hadis ini mengandung cerita yang sangat panjang. Jadi hadis ini yaitu waktu perang Ghazwah Khandaq. Jabir melihat Rasulullah SAW dalam suatu hal yang sangat kesulitan. Ia bermaksud untuk akan menjamu dari Rasulullah SAW, yang mana dengan jamuan tersebut ia telah menyembelih seekor kambing untuk penjamuan dari Rasulullah SAW kepada bersama istrinya, kurang lebihnya, yang disampaikan kepada istrinya maksudnya. Namun ketika telah melihat Rasulullah SAW ternyata telah membawa dari sekian banyak para sahabat untuk memenuhi undangan makan tersebut, maka sahabat itu pun tentunya kaget. Karena apa? Karena saat itu kambing hanya
yang dikorbankan kurang lebih tidak begitu banyak. Saya tidak tahu pasti berapa kambing, namun di sini diceritakan menyembelih kambing, tentunya satu kambing, dan yang diajak banyak. Namun dengan mukjizat atau dengan keberkahan Rasulullah SAW, Allah telah berikan kepada kambing tersebut sehingga telah mengenyangkan perut-perut tamu-tamu tersebut yang diajak oleh Rasulullah SAW. Kemudian sisa makanan tersebut telah sisa, mana tentunya memberikan suatu keberkahan terhadap kambing tersebut. Wallahu a'lam. Jadi di sini sudah dilihatkan tentang mukjizatnya Rasulullah SAW, bahwasanya kambing tersebut cukup bahkan lebih untuk tamu-tamu yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang telah dijamu, yang diundang oleh sahabat tadi. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abu Ahmad, dari Sofyan, dari Aswad bin Qais, dari Nabih al-Anzi, yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita telah membahas 3 hadis kurang lebihnya. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan melanjutkan dari hadis-hadis selanjutnya, menceritakan tentang lauk pauknya Rasulullah SAW. Mungkin ada 2 pertemuan lagi kita akan masih dalam membahas lauk pauknya Rasulullah SAW. Kemudian insya Allah selepas itu kita akan membahas tentang wudhunya Rasulullah SAW. Jika ada kekurangan di dalam channel saya ini, saya mohon beri dukungan kepada channel saya dengan kalian tonton video saya, dengan like, komen, dan subscribe. Berikan komentar-komentar yang positif dan berikan like untuk meningkatkan dari video saya. Kemudian subscribe untuk mendapat notifikasi setiap kajian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.